Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Padang, YouTuber tertua di semesta. Lu belain amat TKA Cina komunis, ada apa tuh? Coba dicek dulu ya sejarahnya itu. Kita kan negeri muslim terbesar di semesta Indonesia dan sudah lama dijarah sama orang-orang Katolik, dijarah sama orang Kristen. Pertama dijarah sama orang Portugis tuh ya. Dia masuk ke Malaka, Bandar Islam Malaka tuh 1511. Kita jangan lupa Portugis itu membawa semangat penjarahan dan semangat perang salib setelah dia membunuh orang Islam, dan kunci kota Islam terakhir di Granada itu jatuh ya ke tangan Raja Isabella, Ratu Isabella dan Ferdinand ya, tanggal 1 Januari 1492 ya. Berarti kemudian 20 tahun kemudian orang-orang Portugis yang membasmi umat Islam di Spanyol itu, Portugis dan Spanyol itu sama, Andalusia kan, itu tiba di bandara di bandara Malaka, dan kemudian dia mencetak kalender ya untuk seluruh Nusantara. Itu Ahad diganti dengan Minggu ya. Dengan kata Minggu itu dia program pertamanya itu, sehingga sekarang kita tidak mengenal hari Ahad, yang kita kenal hari Minggu. Itu warisan dari Portugis tuh. Dia membiayai jutaan kalender disebar ke seluruh Nusantara, mengganti Ahad menjadi Minggu. Minggu itu kan ya apa? Tuhan ya, Tuhan menurut mereka. Jadi kemudian dia menjarah tuh ya, menjarah rempah-rempah, menjajah Indonesia sampai datang nanti Protestan Belanda 1599 tuh, De Houtman bersaudara, tapi dia dua-duanya dibunuh sama Laksamana Malahayati, ratu dari Aceh itu. Tapi itulah awal penjajahan Protestan itu, Belanda 350 tahun, sampai datang Jepang masuk di Banten tanggal 3 Maret 42 kalau nggak salah. Orang menyembah matahari itu, menguras minyak Indonesia, beras Indonesia, emasnya Indonesia. Jepang itu 3,5 tahun. Belum sebelumnya ada Perancis, ada Inggris tuh. Raffles tuh gubernur yang dulu di Hindia Belanda kan Raffles. Daendels ini Perancis. Udah lama ini jadi bancaan negeri muslim Indonesia ini. Sekarang Cina, TKA Cina, proyek-proyek Cina besar-besaran dengan materialnya, dengan tenaga kerjanya, dan menguras ya kan. Diberi kesempatan luas bikin pabrik nikel dan lain-lain, baja dan lain-lain ya kan. Komunis tuh gimana? Lihat kasus Sri Lanka, 99 tahun akhirnya pelabuhan di Sri Lanka itu dikuasai oleh Cina setelah pemerintah Sri Lanka setelah dibikinkan bandara dengan utang Cina itu gagal bayar. Akhirnya kompensasinya 99 tahun itu dikuasai itu pelabuhan itu sama Cina. Di Zimbabwe juga begitu. Mata uangnya karena gagal bayar diganti, sekarang utang-utangnya diganti, gak usah bayar, yang penting dengan yuan mata transaksi di Zimbabwe di Afrika. Kemudian di Angola itu diteken pemerintahannya itu sekarang di bawah pengaruh Cina untuk menghilangkan Islam menjadi agama terlarang di Angola. Kemudian di mana itu tadinya membangun negeri Tibet itu, orang Cina membantu banjir, tenaga kerja Cina membangun kota-kota infrastruktur di sana. Lama-lama mereka tenaga kerja asing Cina di Tibet itu memberontak dan mengusir penguasa Tibet. Sampai sekarang itu terluntar-luntar di luar negeri Dalai Lama
Ini kan contoh-contoh sejarah. Kenapa lu tetap belain TKA Cina komunis itu sih? Nggak ada rasa pikiran yang apa, yang positif, apa pikirannya kritis itu. Padahal surat Majelis Ulama sudah mengeluarkan surat pimpinan 34 provinsi Majelis Ulama supaya mengawasi gerak-gerik TKA Cina yang masuk di berbagai daerah. Itu Majelis Ulama sudah bicara begitu. Belum di berbagai daerah ada kecemburuan sosial dan beberapa pengurus di pejabat di daerah menolak kedatangan TKA Cina di wilayahnya itu. Tapi selalu dibela, diberikan karpet merah kan oleh penguasa. Sebenarnya kita ini mau dijadikan negeri apa sih? Bukankah pelayan pemerintah itu kan pelayan warganya? Apa pemimpin itu pelayan dari rakyat yang dipimpin, ya kan? Jadi ngikuti dong kemauan rakyat. Dia nggak mau tuh ada tenaga TKA asing dari Cina komunis itu yang mencari makan di sini, sementara orang Indonesia sendiri kan lagi susah, nggak dapat kerjaan. Ya ada tuh, mohon maaf, itu di luar negeri pun pembantu rumah tangga dan lain-lain, asisten rumah tangga dan lain-lain. Karena kenapa di negerinya sendiri nggak ada pekerjaan, mereka merantau mengarungi gelombang samudra, ya. Jauh dari sanak saudara, jauh dari istri, jauh dari suami, hanya untuk mencari sesuap nasi bertahun-tahun tuh. Di Hong Kong, di Malaysia, di Arab Saudi, di Taiwan, di Jepang, ya, di Cipagu, di pabrik kapal ikan. Nah, di sini nggak ada pekerjaan. Kok justru sekarang orang-orang Indonesia tuh membela habis TKA Cina komunis, ya, dan dia melupakan saudara-saudaranya sendiri orang Indonesia. Aneh kan? Alasannya perdagangan. Emang kita untung secara jangka panjang dengan datangnya orang-orang pabrik-pabrik yang dikelola oleh TKA Cina komunis itu? Jangan-jangan kita rugi banyak tuh. Yang untung mungkin beberapa orang saja yang untung dengan adanya investasi-investasi yang memang semuanya juga dari hutangnya dari Cina. Coba berpikir lebih jernih tuh, mikir sedikit, pakai perspektif sejarah, mikir tuh. Itu harus baca. Kalau nggak pernah baca, ya asal jeplak aja, asal komentar nggak ada isinya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang enak saya marahin.